Kalian sadar gak sih kalau di kurikulum Merdeka ternyata materi-materi yang disampaikan itu relatif lebih sedikit dibandingkan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Emangnya kenapa ya? Nah, sebenarnya ini alasannya, deep learning. Kemarin aku baru aja belajar sedikit tentang deep learning dan banyak yang mengira bahwa deep learning itu adalah pengganti kurikulum Merdeka. Padahal deep learning itu adalah suatu pendekatan yang mendukung tercapainya tujuan dari kurikulum Merdeka itu sendiri. Nah, kalau dari artinya sendiri sebenarnya kita udah tahu ya kalau deep learning itu adalah pembelajaran mendalam. Tapi sebenarnya seberapa dalam sih pembelajaran itu? Coba kita refleksikan lagi. Dulu kita waktu SD itu sering sekali disuruh untuk menghafalkan konsep perkalian. Tapi sebenarnya kita nggak tahu manfaat perkalian itu dalam kehidupan sehari-hari apa. Lalu bagaimana kita menggunakan konsep-konsep perkalian untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan itu bagaimana gitu. Jadi kita nggak tahu manfaatnya itu apa dan bagaimana cara menggunakannya. Dan kita dulu juga sering disuruh untuk belajar tentang konsep untung dan juga konsep rugi. Tapi ketika kita dapat diskon, kita justru malah jadi kalap dan nggak bisa menentukan apakah dengan diskon itu sebenarnya kita itu untung atau rugi. Nah, disinilah peran deep learning. Deep learning membantu kita untuk belajar secara bermakna. Dan kita belajar konsep atau materi itu nggak hanya sekedar kita menghafal atau kita mengetahui saja, tapi kita tahu kegunaannya itu apa, lalu bagaimana dampaknya untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kita bisa untuk mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan konsep-konsep yang kita pelajarin sebelumnya. Jadi di kurikulum Merdeka itu kita nggak disuruh untuk santai-santai ya teman-teman, tapi kita disuruh untuk mendalami materi ataupun bab-bab yang sudah kita pelajari untuk dapat relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Nah, di video-videoku selanjutnya aku bakalan membahas nih tentang ide-ide kecil yang aku susun sendiri, utamanya tentang pendidikan matematika dan juga deep learning. Dan aku sangat terbuka sekali ya dengan saran-saran dari teman-teman atau dari Bapak Ibu guru, karena ini juga jadi bahan aku untuk belajar juga gitu ya teman-teman, tentang pemanfaatan apa-apa sih yang ada di sekitar kita untuk menjadikan pembelajaran itu lebih bermakna. Oke, gitu aja ya teman-teman, see you di next video.